Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Infografik Dawn Channel. Untuk edisi yang ke-63 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan peradaban level keempat, yaitu pada taraf implementasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik semua, ini mungkin lebih banyak untuk yang adik-adik ya, yang masih muda, kaum milenial katakanlah begitu. Eh, Juga untuk sahabat-sahabat, untuk kawan-kawan yang seusia dengan saya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa level peradaban itu ada empat, Bapak Ibu ya, yang sering kita sampaikan. Yang pertama adalah level agama, peradaban keagamaan, katakanlah begitu. Kemudian yang kedua adalah peradaban yang level filosofis, ya. Kemudian yang ketiga adalah peradaban level saintis atau level keilmuan, katakanlah begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang terkait dengan teknologi, ya, teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi itu masuk pada level implementasi dari teknologi itu sendiri. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi, ini kita tidak menghakimi terhadap teknologi itu sendiri, Bapak Ibu ya. Karena teknologi sendiri itu kan ada tiga level, Bapak Ibu ya. Jadi ada high level, istilahnya teknologi level tinggi. Kemudian ada juga level medium, katakanlah begitu ya, level medium, level menengah, kemudian ada juga yang level basic, ya, level dasar. Nah, teknologi-teknologi level dasar itu teknologi yang kita langsung menggunakan teknologi tersebut ya. Misalnya eh, kita menggunakan tuas misalnya, menggunakan tuas atau kita menggunakan sabit untuk memotong rumput. Nah, karena kita tidak menggunakan tangan kita, tapi kita menggunakan alat. Nah, alat itulah yang kita sebut sebagai teknologi. Demikian juga yang level medium, Bapak Ibu ya. Level medium itu ya misalnya seperti pembuatan mesin pembuatan sabit. Nah, jadi kalau membuat sabit secara langsung itu namanya teknologi level basic karena langsung dikerjakan oleh manusia. Tetapi ada juga yang namanya teknologi yang digunakan untuk membuat sabit, tetapi sudah tidak menggunakan tenaga manusia, tetapi langsung dengan mesin. Itu level medium. Nah, yang level high tech itu adalah level yang semuanya sudah diserahkan kepada teknologi, pada atau istilah kita artificial intelligence. Jadi kita tinggal memantau, menghidupkan, mematikan gitu saja ya. Tetapi terkait dengan ininya sudah tidak perlu diawasi lagi karena sudah dia. Nah, terkait dengan level-level teknologi tadi, maka sebenarnya kita tidak menghakimi terkait dengan teknologi itu sendiri. Jadi tidak ada misalnya, oh teknologi ini musyrik, katakanlah begitu ya. Oh teknologi ini mukmin, oh tidak, tidak seperti itu. Jadi itu langsung, inilah yang saya sebut sebagai missing link Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung menghukumi kepada teknologi. Ini kalau kita kalau kita mengalami missing link, memang muncul statement seperti ini akan muncul Bapak Ibu ya. Karena wahyu langsung kepada teknologi. Nah, itu yang saya sebut sebagai missing link di situ. Nah, untuk menuju teknologi, apalagi ini sampai pada pemanfaatannya,
Nah, sama teknologi itu kita tidak menghakimi, oh teknologi ini haram, oh teknologi ini halal, itu tidak seperti itu ya. Atau teknologi ini mukmin, teknologi ini syirik, teknologi ini bukan. Bukan itu ya. Karena itu kita melakukan pemotongan hubungan ya. Atau kita melakukan atau kita melaksanakan missing link ya. Jadi linknya kita missingkan ya. Kita mislingkan katakanlah begitu ya. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya teknologi itu adalah netral, Bapak Ibu ya. Teknologi itu netral. Nah, untuk menghukumi teknologi itu apa? Ya itu lagi-lagi kepada manusianya, perbuatan manusianya itu sendiri. Nah, inilah yang saya sebut sebagai agar kita tidak mengalami singling di sini. Jadi wahyunya misalnya teknologi, misalnya tadi sabit misalnya. Sabit digunakan untuk membunuh orang misalnya. Itu bukan berarti sabitnya itu yang melakukan dosa, bukan. Bukan. Jadi itu nanti hukum sabit itu bukan hukum untuk membunuh orang menggunakan sabit, tidak seperti itu. Nah, karena kalau misalnya, oh kalau itu berarti kalau sabit digunakan untuk membunuh orang, berarti haram itu sabitnya. Bukan begitu. Ya. Inilah yang saya sebut sebagai terjadinya missing link. Jadi kita langsung menghubungi teknologi. Nah, oleh karena itu, untuk memahami ini, maka kita harus memahami apa memahami link ini. Linkage-nya ini seperti ini. Jadi wahyunya berbunyi seperti ini, kemudian filosofinya seperti ini, kemudian ilmunya seperti ini, kemudian teknologinya seperti ini, kemudian pemanfaatan teknologinya seperti ini. Jadi pada dasarnya yang namanya teknologi itu bisa digunakan untuk apa saja oleh manusia. Bisa untuk yang mudah, bisa juga untuk yang madmumah. Demikian juga untuk teknologi yang saat ini canggih. Apa itu? Teknologi YouTube, teknologi metaverse, teknologi apa misalnya artificial intelligence. Nah, itu semua adalah teknologi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menghukumi teknologi itu haram atau halal tidak bisa. Itu mukmin apa musyrik tidak bisa seperti itu. Untuk yang mukmin dan musyrik itu orangnya yang menggunakannya. Oleh karena itu, kita di dalam menggunakan teknologi ini sekali lagi kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah niat kita. Nah, kita itu menggunakan ini niatnya apa? Niatnya itu apa? Kalau niatnya baik, maka teknologi ini akan menjadi baik. Kalau teknologi ini kita gunakan dengan niat yang tidak baik, maka itu menjadi tidak baik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalaupun niatnya kita baik, tetapi apa yang kita lakukan itu juga harus baik, Bapak Ibu. Adik-adik semua ya. Jadi kalau kita niatnya baik, misalnya saya berniat ya, untuk apa eh, agar saya terkenal, maka saya membunuh orang. Nah, itu saya terkenal itu kan bagus, niat yang bagus. Saya terkenal, saya dikenal oleh orang, akan lita'arofu, tetapi dengan cara yang tidak baik. Itu nggak benar. Nah, oleh karena itu, kita ada dua hal terkait dengan pemanfaatan IT, misalnya YouTube, misalnya ya, WA, Twitter, Telegram, atau media sosial lainnya, atau teknologi yang lain, kamera misalnya, HP misalnya. HP itu bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, Bapak Ibu. Tergantung kita. Nah, oleh karena itu, agar seseorang tidak terjerumus dalam memanfaatkan teknologi, maka peradaban ini harus link. Mulai dari wahyu, filosofis, keilmuan, ke teknologi, baru pemanfaatannya. Ini yang saya sebut sebagai missing link. Kalau peradaban mulai dari wahyu, filsafat, ilmu, dan teknologinya
itu adalah rahmatan lil alamin, maka ini akan sangat luar biasa pahalanya bagi kita semua. Pahalanya adalah pahala yang terus mengalir tanpa putus, yang kita kenal dengan istilah amal jariah. Amal jariah kita, yaitu apa? Ilmu kita, nasrul ilmi kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, antara wahyu, filsafat, ilmu, dan teknologi, ini harus ada linkage-nya. Linkage-nya itu apa? Linkage-nya ya dasar-dasar keilmuan kita, dasar-dasar kefilsafatan kita, dasar-dasar wahyu kita. Nah, itulah linkage-nya di situ. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita ilmunya canggih, mentang-mentang kita teknologinya canggih, kemudian kita bisa melakukan apapun. Ya tetap nggak boleh. Yang namanya kemaksiatan tetap kemaksiatan meskipun menggunakan teknologi tercanggih, meskipun menggunakan ilmu tertinggi, meskipun menggunakan filsafat al-falsafatul ula, tetap, atau al-falsafatul ulia, tetap kalau misalnya itu tidak sesuai dengan wahyu, tidak sesuai dengan kebaikan-kebaikan, maka itu menjadi tidak baik. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.